Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, salam bagi kita semua. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan melimpah bagi kehidupan kita bersama, baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Selamat datang, selamat beribadah. Ini merupakan Rebo pertama di tahun ini Bapak Ibu. Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap sukacita untuk kita melayani Tuhan dan untuk kita beribadah. Bapak Ibu Saudara lah yang menjadi kader-kader dari gereja ini ataupun pemimpin-pemimpin seterusnya dari gereja ini yang meregenerasi dan yang akan mengajar beberapa anak-anak cucu kita mungkin nanti yang akan bertumbuh di tempat rumah ibadah ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya saya rindu kita mengangkat satu lagu pujian untuk kita mengawali ibadah kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Lagu yang sangat lama, kita akan mempelajari bersama-sama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Bait yang kedua. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Refrain. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Refrain. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Refrain. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain
selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Seberapa Tuhan sudah menggerakkan hati kami untuk datang beribadah di tempat rumah ibadah ini. Tuhanlah yang memberkati kami di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam aktivitas kami, dan di dalam pelayanan kami. Dan kami selalu berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan tolong, Tuhan sertai sampai di rumah ibadah ini dengan selamat, bersama-sama dengan kami mempelajari Alkitab, bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar nama Tuhan yang dijunjung tinggi. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami, puji Tuhan. Amin. Kita akan naikkan satu pujian kembali. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku. Amin. Dan mengubahku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dengan segenap hati dan jiwaku. Dengan segenap hati dan jiwaku. Amin. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Sekali lagi. Dan semakin indah bagi Yesus. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penjabaran firman Tuhan yang sudah kita sepakati bersama-sama, yaitu di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 dan seterusnya. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian kembali untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada, amin, kasih di dunia sanggup mengubui diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi, amin, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Refresh. Amin. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Bersama kita akan bangkit berdiri. Hanya Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Bapa kami di surga, kami sudah mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Bukan tanah hati yang tandus, bukan tanah hati yang di semak duri, bukan di tanah hati yang di pinggir-pinggir jalan, yang jatuh di jalan, namun di tanah hati yang baik yang akan ditaburi oleh firman Tuhan. Tuhan menolong kami, kendati pun kami mempelajari Alkitab, juga melihat sejarah-sejarah dan bahasa aslinya, namun Tuhanlah yang menolong kami. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa kami menyelidiki firman Tuhan dengan sejujur-jujurnya, dengan semurni-murninya, menurut apa maksud penulis pada masa itu, untuk diterapkan juga kepada kami pada masa hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong sidang jemaat, dan Tuhan juga menolong hamba-Mu yang hina ini untuk dapat menyampaikan berita dengan sederhana, dengan jelas, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan penjabaran dari firman Tuhan. Puji Tuhan, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari tempat yang sangat indah dan sangat berbahagia ini, saya sapa Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom, damai sejahtera dari Kristus Yesus senantiasa melimpah bagi kehidupan kita bersama.
baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita sepanjang tahun 2022, maka Tuhan Yesus juga akan menyertai kita sepanjang tahun 2023 dan seterusnya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang butuh effort Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan, butuh pengorbanan, butuh pemikiran, butuh waktu untuk kita belajar firman Tuhan, karena tidak semua orang juga memang suka akan belajar firman Tuhan, apalagi mempelajari hal-hal yang sulit, apalagi memikirkan atau menganalisa, mengobservasi. Itu memang sesuatu yang membutuhkan effort Bapak Ibu Saudara, membutuhkan kerja keras Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Alkitab mencatatkan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan. Jikalau kita melihat dari terjemahan yang lain, yang adalah mengobservasi, yang adalah menyelidiki dengan seksama, dengan pemikiran, dengan hati, dengan tenaga, itulah yang dikatakan berbahagia menyelidiki firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ibadah PA kita. Kita sudah mempelajari Matius pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Kita sudah mempelajari banyak hal pada saat hari itu, yaitu berkisahkan tentang bagaimana ucapan-ucapan bahagia, bagaimana juga garam dan terang dunia. Sekarang juga kita masuk kepada Yesus dan hukum Taurat, namun kita masuk kepada hal yang lebih dalam yang belum dibahas Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-21. Kita akan membuka Alkitab kita secara bersama-sama, yaitu Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi tema atau pembahasan kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu jangan membunuh. Nah, ini merupakan salah satu dari hukum Taurat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kita mulai meng-cross check Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-17, kita mulai meng-cross check Bapak Ibu bahwa Yesus berbicara tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya keseluruhan dari perjanjian lama itu secara umum Tuhan memberitahukan, jangan kamu menyangka aku datang untuk mendirikan hukum Taurat dan kitab para nabi dulu ya. Termasuk itu kitab-kitab Musa, termasuk juga itu kitab-kitab para nabi dari Kejadian sampai Maliaki. Itu Tuhan katakan, enggak, saya bukan menggagalkannya, saya bukan untuk menghancurkannya dalam terjemahan yang lain itu. Namun saya menggenapinya, menyempurnakannya di dalam tujuan dari hukum Taurat itu. Nah, tetapi di dalam hal yang lebih rinci Bapak Ibu, Yesus Kristus tidak membicarakan keseluruhan dari perjanjian lama. Dia mulai mengerucut kepada 10 perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kita ingat 10 perintah Tuhan, yaitu yang pertama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai aku. Jangan turut menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terus masuk yang kelima Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang milik sesamamu, dan seterusnya. Jadi Yesus sudah mulai masuk kepada detail daripada perjanjian lama itu, yaitu 5 kitab Musa. Sudah mulai masuk detail yang ada di dalam Keluaran pasal yang ke-20 itu Bapak Ibu Saudara. Jangan membunuh. Nah, ini Tuhan Yesus katakan. Nah, benarkah Bapak Ibu? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Jangan membunuh merupakan konstitusi lah saya katakan. Merupakan konstitusi. Jikalau kita melihat di dalam Pancasila itu merupakan Pancasilanya, itu konstitusional. Enggak bisa diganggu gugat. Kalau masalah pengamalannya itu kan ada di Undang-Undang Dasar kan. Undang-Undang Dasar itu merupakan penjabaran dari Pancasila itu sendiri, yang di sana bisa diamandemen dan direvisi, tanda petik bisa direvisi, diamandemen. Nah, jadi ini merupakan konstitusional bagi orang Yahudi pada saat hari itu, yaitu jangan membunuh. Namun jikalau kita meng-cross check Bapak Ibu Saudara, di satu sisi Allah sendiri menyuruh bangsa Israel untuk membunuh loh. Jadi ini merupakan problematik. Saya akan memulai dari sesuatu yang memicu adrenalin kita itu, memicu pemikiran kita. Di satu sisi Allah mengatakan jangan membunuh. Namun di satu sisi Allah katakan bunuh itu. Orang Filistin itu, orang Amori itu, orang Moab itu, orang Edom itu, dan sebagainya. Bahkan bunuh anak cucunya itu, kambing-kambingnya bunuh itu. Juga kita lihat bukan hanya kepada bangsa non-Israel, kepada bangsa Israel pun Bapak Ibu Saudara dikatakan dibunuh. Jikalau ada yang memukul orang tuanya, bunuh itu.
Jikalau ada yang berkata kasar kepada orang tuanya, itu hukum itu. Jikalau ada yang melanggar perintah Tuhan atau undang-undang, dihukum itu. Jadi ada banyak, ada yang berzina dihukum, ada yang sesama jenis dihukum mati Bapak Ibu. Namun di satu sisi Allah mengatakan jangan membunuh. Nah, ini menjadi problematik Bapak Ibu. Apakah Allah itu tidak konsisten? Di satu sisi Allah mengatakan kepada manusia jangan membunuh, namun di satu sisi Allah mengatakan untuk bangsa Israel untuk membunuh. Nah, ini sesuatu yang perlu kita pikirkan. Nanti kita akan jawab bersama-sama. Saya menganggap itu sebagai permulaan untuk memicu adrenalin kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Kita sudah melihat Bapak Ibu bahwa pendengar-pendengar Yesus Kristus bukan hanya para murid pada saat hari itu, namun ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat, dan ada juga orang-orang awam. Setidaknya ada 3 kloter di situ. Saya sepakat dengan John Stott, saya sepakat dengan Donald Guthrie bahwa itu merupakan sebuah KKR yang besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita melihat pasal-pasal sebelumnya bahwasanya Yesus itu sangat diagung-agungkan, sangat dimulia-muliakan, yang dipopulerkan oleh Yohanes Pembaptis pada saat hari itu, yang diangkat elektabilitasnya oleh Yohanes Pembaptis, sehingga ketika hal itu terjadi baru Yesus mengajar, sehingga itu logis kita melihat bahwa Yesus ini mengajar dengan banyak sekali pendengar-pendengar pada saat hari itu. Nah, Yesus mengatakan, saudara, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Berarti termasuk itu para murid, termasuk itu orang-orang awam, termasuk itu ahli Farisi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu membaca kitab suci Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam orang Israel ada istilahnya itu Toledot. Toledot itu adalah cerita yang diturunkan turun-temurun Bapak Ibu, atau narasi atau ajaran yang diturunkan turun-temurun. Jikalau kita melihat perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, ada sebuah aturan bahwa firman Tuhan itu, terlebih khusus kitab Taurat itu, 5 kitab Musa itu diajarkan Bapak Ibu. Bicarakan itu seketika kamu berjalan di depan pintu rumah, kamu bicarakan itu. Bahkan di dalam Alkitab, kitab puisi dikatakan, kalungkanlah itu di lehermu, ikatkanlah itu di pinggangmu. Itulah yang dinamakan Toledot Bapak Ibu. Jadi ajaran itu, cerita itu, narasi itu diajarkan turun-temurun kepada nenek moyang mereka, kepada anak cucu mereka oleh nenek moyang mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Yesus jelas mengatakan, kamu telah mendengar. Jadi tidak ada alasan bagi orang Farisi, ahli Taurat ataupun orang awam pada saat hari itu tidak mendengarkan ajaran dari nenek moyang mereka pada umumnya. Termasuk kami Bapak Ibu, mungkin ada sedikit kemiripan. Kami orang Batak, tahu Bapak Ibu, cerita-cerita nenek moyang kami itu tahu bagaimana kisah dari orang Batak itu terjadi, kisahnya bagaimana, keturunan keberapa, itu kami tahu karena diceritakan turun-temurun oleh nenek kakek kami Bapak Ibu Saudara. Ini agak sedikit persamaan. Barangkali Bapak Ibu Saudara ada sama dengan saya tidak tahu. Biasanya ada begitu, cerita yang diturunkan turun-temurun Bapak Ibu. Nah, jadi kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Tentu mereka membaca kitab-kitab Musa, tentu mereka tahu, hafal betul hal itu. Nah, saudara-saudara sekalian, siapa yang membunuh harus dihukum. Ada 2 pengertian di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, bisa saja jikalau kita melihat ayat sebelumnya, jangan membunuh, tapi siapa yang marah kepada saudaranya, siapa yang berkata kafir kepada saudaranya, siapa yang berkata jahil kepada saudaranya, itu juga sudah dikategorikan sebagai membunuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita akan masuk Bapak Ibu. Ucapan kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang di ayat yang ke-21. Nanti bisa juga Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-27, ayat yang ke-31, 33, 38, 43. Bisa merujuk kepada hukum Taurat atau pemahaman orang-orang Farisi dan ahli Taurat terhadap hukum Taurat itu. Jadi ketika Yesus mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu, itu bisa berbicara tentang 2 hal Bapak Ibu. Yaitu bisa merujuk kepada hukum Taurat. Maksudnya Yesus itu ingin menafsirkan ulang hukum Taurat itu, atau menggagalkan hukum Taurat itu. Namun ternyata tidak demikian, terbukti tidak demikian. Karena di pasal sebelumnya Yesus jelas mengatakan, aku datang bukan untuk menggagalkan hukum Taurat itu, tapi untuk menggenapi hal itu. Nah, berarti ada 2 kemungkinan Bapak, atau ada 1 kemungkinan yang pasti, bahwa ketika Yesus mengatakan kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu, itu berbicara tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, pemahaman mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, begini maksudnya Bapak Ibu. Pemahaman orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap hukum Taurat
Ternyata tidak benar Bapak Ibu. Penjabaran-penjabaran, pengamalan-pengamalan dari hukum Taurat itu kan ada. Yang saya singgung sebagai Talmud. Jikalau Bapak Ibu masih ingat, ada Talmud itu Bapak Ibu Saudara ya. Penjabaran-penjabaran dari hukum Taurat, semua diatur di sana. Nah, itu merupakan penjabaran-penjabaran yang tidak moral, tidak bermoral menurut saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 600 sekian hukum yang harus dijalankan oleh bangsa Israel dengan jelimetnya begitu luar biasa. Nah, Yesus sedang mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan oleh kepada nenek moyang kita. Itu berbicara tentang pemahaman orang-orang Farisi yang salah di dalam memahami hukum Taurat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagi orang Farisi, tradisi dengan hukum Taurat itu berjalan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi tradisi dengan firman Tuhan itu berjalan bersama-sama. Bahkan Bapak Ibu, kadang tradisi itu jauh lebih tinggi daripada firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Makanya kebanyakan kan mereka, kita lihat di dalam seluruh Injil itu kan menghakimi semua mereka itu. Melihat-lihat kesalahan semua mereka itu kan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dilihat Yesus itu, kapan ini salah Yesus itu. Itu berarti Bapak Ibu, tradisi mereka itu jauh lebih tinggi daripada firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, untuk penerapan hari ini Bapak Ibu, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kadang dogmatika menjadi lebih tinggi daripada firman Tuhan kan Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita melihat gereja-gereja, kadang dogmatika itu nggak bisa diubah, sudah konstitusional itu dogmatika gereja itu. Dan overall lah itu semua. Tapi menurut saya Bapak Ibu, dogmatika tidak bisa lebih tinggi dari firman Tuhan. Harusnya dogmatika itu bisa diubah, karena firman Tuhan itu berkembang dan bahasa itu berkembang, pengetahuan itu juga berkembang. Sehingga dogmatika itu harusnya bisa diubah, dan firman Tuhan yang mengevaluasi seluruh dogmatika yang ada. Itu mungkin penerapan untuk hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah begini Bapak Ibu, sebelum saya masuk kepada hal yang lebih dalam Bapak Ibu, ada hal yang sangat penting untuk memahami perjanjian lama dan perjanjian baru Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sedikit salah di dalam memahami hukum Taurat. Mereka menjabarkan dengan sekehendak mereka sendiri, menekan orang-orang awam pada saat hari itu. Nah, jikalau kita melihat supaya kita paham perjanjian lama dan perjanjian baru, hubungannya Bapak Ibu, perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan lurus Bapak Ibu. Jadi semua yang di perjanjian lama, semua yang di perjanjian baru itu, semua kita lakukan itu. Sama pengertiannya semua itu, lurus. Bagian yang di atas ini Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu bisa lihat. Lurus itu. Pokoknya apa-apa yang ada di dalam perjanjian lama berlaku semuanya. Di perjanjian baru juga berlaku semuanya. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Ada hal-hal di perjanjian lama yang tidak berlaku lagi. Yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, siapa yang salah dibunuh, berzina dilempari pakai batu, dan seterusnya. Itu tidak berlaku lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tidak berlaku lagi. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak lurus begitu saja. Juga perjanjian lama dan perjanjian baru tidak berjalan sendiri-sendiri. Perjanjian lama sendiri tidak ada hubungannya dengan perjanjian baru. Makanya saya buat agak salah begini Bapak Ibu. Jadi perjanjian lama berjalan sendiri, perjanjian baru juga berjalan sendiri, seolah-olah bertentangan itu satu sama lain. Itu enggak Bapak Ibu. Melainkan perjanjian lama itu menjadi dasar dan fondasi dari perjanjian baru. Kita melihat bahwa nubuatan-nubuatan kelahiran Yesus kan semuanya ada di perjanjian baru, perjanjian lama maksud saya, dan digenapi di perjanjian baru. Sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki keterkaitan, tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, yang benar hubungan dari perjanjian lama dan perjanjian baru adalah seperti gambar yang di bawah ini Bapak Ibu. Ada peningkatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi garisnya begini kan, ada peningkatan. Nah, itulah yang dijabarkan oleh Yesus di pembacaan kita itu Bapak Ibu. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu yang dahulu perjanjian lama Bapak Ibu. Namun di ayat yang ke-22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, singkat cerita, setiap orang yang berkata kafir, setiap orang yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ada peningkatan arti Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada peningkatan arti itu. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu bergaris namun melengkung sedikit ke atas. Ada peningkatan arti Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk memahami perjanjian lama. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru tidak lurus begitu saja berlaku semuanya. Tidak seperti itu. Perjanjian lama dan perjanjian baru juga tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa ada keterkaitan, enggak. Namun perjanjian lama dan perjanjian baru itu di dalamnya
dibenarkan loh Bapak Ibu Saudara. Percaya nggak? Yuk kita baca ya. Kan Allah katakan kan jangan membunuh. Namun di satu sisi ada membunuh yang dibenarkan. Kita akan baca coba di dalam Keluaran pasal yang ke-21. Karena ini adalah PA, kita akan sedikit banyak membuka Alkitab. Keluaran pasal yang ke-21. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Wow. Dan juga siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Jadi yang memukul orang tuanya itu dihukum mati itu. Yang menculik walaupun masih ada orangnya yang diculik itu atau dijualnya, itu dihukum mati. Orang yang melakukan itu loh, yang subjeknya itu loh Bapak Ibu, pelakunya itu loh dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya, ia pasti dihukum mati. Jadi ini merupakan membunuh yang dibenarkan. Pada zaman itu, ingat ya, pada zaman itu, saya sedang berbicara pada zaman itu, bukan zaman yang sekarang itu. Zaman bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, jikalau bangsa Israel itu melihat ada anaknya yang tiba-tiba pukul itu ayahnya itu, langsung semua bangsa Israel itu ambil batu itu, dilempari langsung pakai batu Bapak Ibu. Jikalau ada yang mengutuki ayah ibunya, didengarkan oleh bangsa Israel di sekitar itu, diambil batu, dilempari. Halal Bapak Ibu, halal darahnya Bapak Ibu Saudara. Dan jikalau ada di situ dikatakan yang menculik dan menjualnya, walaupun ia masih ada ataupun sudah meninggal, itu dilempari pakai batu. Nah ini merupakan pembunuhan yang dibenarkan di dalam Alkitab pada zaman itu. Jangan salah artikan. Pada zaman itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak akan melanjut ayat-ayat seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-35 ayat yang kedua, Imamat 24 ayat yang ke-16. Artinya ada sebuah membunuh yang dibenarkan, yaitu membunuh orang yang salah menurut undang-undang. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi dibenarkan membunuh jikalau mereka salah di dalam undang-undangnya. Apa itu yang tadi? Ya menghina orang tua yang tadi, atau mencaci maki, memukul orang tua yang tadi, dan juga itu menculik. Itu sah bagi mereka, melanggar undang-undang, maka dihukum saudara-saudara sekalian. Atau juga membunuh seorang pencuri pada waktu malam. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan dia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Jadi ini pembunuhan yang dibenarkan tuh. Ada pencuri pada malam-malam bongkar itu toko itu, bongkar itu rumahnya itu, dan pemiliknya itu bangun dan dipukul mati, nggak dihukum yang si pemukul ini Bapak Ibu, nggak dihukum, dan hutangnya tidak dituntut. Itu membunuh yang dibenarkan Bapak Ibu. Pada zaman itu, kembali pada zaman itu, membunuh musuh-musuh dalam peperangan. Coba kita baca di dalam Bilangan 31 ayat yang ke-7. Bilangan 31 ayat yang ke-7. Supaya jelas saja Bapak Ibu. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Jadi dibenarkan. Kan maksud saya begini, di satu sisi kan Allah itu kan memberitahukan sebuah konstitusional, jangan membunuh. Namun ada pengertian khusus, ada perintah khusus, bisa membunuh, yaitu membunuh orang yang salah menurut undang-undang. Kira-kira begitu loh Bapak Ibu. Bisa membunuh seorang pencuri pada waktu malam, bisa membunuh musuh-musuh di dalam peperangan itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, penuntut darah membunuh seorang pembunuh. Artinya begini, jikalau ada yang membunuh, saya punya anak gitu kan, saya punya anak, dibunuh anak saya bisa langsung membunuh orang yang membunuh itu tanpa ada hukuman Bapak Ibu. Jadi penuntut darah membunuh seorang penuntut. Jadi ini merupakan problematik itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan salah, jangan membunuh kata Allah kepada bangsa Israel. Itu adalah konstitusional, itu adalah yang umum. Namun ada pengertian khusus Bapak Ibu. Ada pengecualian Bapak Ibu Saudara, ada pengecualian. Tapi mereka bisa membunuh orang-orang yang salah menurut undang-undang tuh. Jadi bisa membunuh musuh-musuh dalam peperangan, pencuri, penuntut. Saya bisa membayangkan pada zaman itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak mau pada zaman itu Bapak Ibu. Wow, jadi ada apa-apa berajam, ada apa-apa rajam, salah sedikit rajam, salah sedikit rajam. Nggak ada yang bisa menyalahkan dan disalahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu sangat begitu sangat otoriter itu. Begitu sangat tidak bermoral itu, begitu sangat tidak manusiawi pada zaman itu. Tapi begitulah perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Jadi kita sudah melihat tambah pemahaman kita pada hari ini. Walaupun jangan membunuh katakan Allah, namun ada pengecualian bagi bangsa Israel. Nanti kita akan jawab mengapa ada pengecualian itu.
Yang kedua Bapak Ibu, membunuh yang tidak dibenarkan. Nah, tadi ada membunuh yang dibenarkan, namun ada membunuh yang tidak dibenarkan Bapak Ibu. Kita coba membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-21. Keluaran pasal yang ke-21. Ini yang tidak dibenarkan ini. Tadi yang dibenarkan Bapak Ibu ya, ini yang tidak dibenarkan ayat yang ke-14. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Jadi ini tidak bisa. Ini adalah membunuh yang tidak dibenarkan. Maksudnya membunuh dengan merencanakan, pembunuhan berencana Bapak Ibu. Karena dengan tipu daya di situ dikatakan, dalam terjemahan lain sudah direncanakan itu Bapak Ibu. Jadi ini tidak dibenarkan di kalangan orang Israel. Dibenarkan ada, tapi ada yang tidak dibenarkan itu, yang tidak diperbolehkan. Yaitu jika seorang yang berperkara tuh, setelah saya berperkara, dia mulai merancangkan tuh. Seperti yang sekarang itu terjadi itu, yang marak-maraknya sekarang terjadi. Tentu Bapak Ibu tahu yang saya maksudkan itu. Dirancangkan itu begitu detail skenarionya itu Bapak Ibu. Dan baru dieksekusi. Nah itu tidak dibenarkan. Jikalau kedapatan seperti itu di bangsa Israel, langsung dihukum, dibunuh langsung orang itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu adalah membunuh yang tidak dibenarkan. Konsekuensi dari dosa pembunuhan yang disengaja dan direncanakan adalah hukuman mati. Bisa dilihat dalam Bilangan 35 ayat yang ke-31. Nah inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah paham. Ada membunuh dengan dibenarkan, diperbolehkan itu. Namun ada membunuh dengan tidak diperbolehkan itu. Namun ada pengecualian yang ketiga Bapak Ibu. Jikalau membunuh itu merancangkan, itu dihukum mati langsung. Namun jikalau ada orang yang membunuh tidak dirancangkan, atau membunuh dengan tidak merancangkan pembunuhan itu, atau membunuh dengan tidak sengaja, itu hukumannya beda. Ini penting Bapak Ibu. Yaitu kita akan melihat dalam Keluaran 21 ayat yang ke-13. Masih di situ, masih ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dari Keluaran 21 saya akan bacakan. Tetapi jika si pembunuh itu tidak sengaja, tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Jadi jikalau ada orang yang membunuh kedapatan bangsa Israel, tidak sengaja dia membunuh, melainkan itu memang sudah ditentukan Allah tangannya untuk membunuh itu. Maksudnya tanda petik, maksudnya begini, sudah takdir lah itu, yang sudah kecelakaan lah itu. Maksudnya begitu Bapak Ibu Saudara, sudah takdir lah itu. Contoh, saya kasih contoh supaya gampang. Ada seorang pekerja sedang menebang pohon Bapak Ibu, sedang menebang pohon, pekerja, dia menebang pohon aja begitu. Namun nggak sengaja mata kapaknya ini kelempar Bapak Ibu. Kan biasanya kalau menebang pohon pakai kapak tuh kan, mata kapaknya itu kelempar, kena orang, meninggal. Nah itu yang dinamakan membunuh dengan tidak disengaja Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam ilmu teologi itu dikatakan dosa yang tidak disengaja itu. Nah tapi saya katakan itu membunuh dengan tidak disengaja. Nah itu tidak dihukum mati Bapak Ibu, tidak dihukum mati dianya. Ada pengecualian tuh. Nah dia nanti akan lari ke tempat persembunyian. Ada Tuhan sudah buat tempat. Jadi di Israel pada zaman itu ada satu tempat perlindungan Bapak Ibu. Dia harus di sana selama beberapa waktu sampai imam besar pada saat itu meninggal. Jadi imam besarnya meninggal lebih dahulu, baru dia bisa kembali ke rumahnya. Yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja itu baru bisa kembali dia ke rumahnya. Jikalau imam besarnya belum meninggal pada saat hari itu, tiba-tiba dia moro-moro, dia datang balik ke rumahnya, dibunuh langsung, halal. Atau dia melewati batas-batas dari tempat perlindungan itu, halal darahnya, dibunuh. Jadi itulah Bapak Ibu, hukumannya berbeda. Jadi orang yang membunuh dengan tipu daya, dengan direncanakan, hukumannya mati. Tapi orang yang membunuh dengan tidak tipu daya, itu hukumannya berbeda Bapak Ibu Saudara. Ada pengasingan namanya, dideportasi istilahnya, deportasi dulu. Kamu vakum dulu di sana, bersembunyi dulu di sana, tempat persembunyian istilahnya. Juga membunuh tanpa ada perasaan permusuhan atau dengki. Ini juga di dalam Bilangan 35 ayat yang ke-22. Kali ini kita akan baca banyak ayat Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Bilangan 35 ayat yang ke-22. Ini pembunuhan yang tidak disengaja. Tetapi jika ia sekoyong-koyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya,
atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu suatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengiktarkan celaka, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum itu. Ayat 25, dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah. Jadi harus rapat umat untuk membebaskan pembunuh yang tadi dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan yang saya katakan tadi, ada kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Persis seperti yang saya katakan Bapak Ibu. Jadi ada pengecualian. Jadi ada orang yang membunuh tidak disengaja, pengecualiannya beda. Membunuh dalam suatu kecelakaan yang tidak disengaja. Nah Bapak Ibu, jikalau kita meng-cross check Bapak Ibu Saudara, hukum negara kita hampir mirip Bapak Ibu dengan yang sekarang Bapak Ibu. Yang terjadi dengan bangsa Israel pada zaman itu dengan yang sekarang hampir mirip Bapak Ibu. Jadi jikalau ada orang membunuh itu dengan sengaja, maksudnya dengan direncanakan, tipu jahat direncanakan, itu hukumannya adalah hukuman mati. Seperti bom Bali, Bapak Ibu tahu kan? Bom Bali itu adalah hukuman mati itu, karena sudah direncanakan begitu sangat detail. Tapi jikalau terbukti tidak direncanakan, maka hukumannya berbeda, 20 tahun maksimal itu kan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Jikalau kita melihat di bangsa negara kita ini, supaya kita relevan aja kepada zaman yang sekarang Bapak Ibu, supaya tidak hanya membicarakan apa-apa yang terjadi dahulu, tapi relevan untuk zaman yang sekarang. Jikalau kita membicarakan korupsi Bapak Ibu, itu memang hukuman mati tetap menjadi pro dan kontra, itu kan ada hak asasi manusia di dalamnya. Tapi dikatakan bisa divonis hukuman mati jikalau ada orang yang korupsi ketika ada bencana alam. Jadi ada bencana alam nih kan, jadi pimpinannya itu korupsi, itu baru bisa dihukum mati itu. Tapi jikalau kita melihat di Tiongkok berbeda, nggak peduli alasannya apa, korupsi sikat, korupsi sikat, korupsi sikat. Tapi bagi konstitusional dari negara Republik Indonesia, hukuman mati itu dikaitkan dengan alasan, dikaitkan dengan hal-hal yang ada di luar. Namun bagi orang-orang yang di Tiongkok enggak, korupsi tidak terkait dengan apa alasan dan apa yang di luar, tidak terkait itu. Tapi di Indonesia masih terkait. Jadi korupsi itu masih terkait dengan penyebabnya apa, alasannya apa, dan seterusnya. Jadi mereka bisa dihukum mati jikalau korupsinya adalah bansos istilahnya, atau untuk penggalangan dana untuk yang terkena bencana alam dikorupsi, baru divonis hukuman mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu tetap menjadi pro kontra. Oke lah, kita tidak akan masuk ke sana. Namun yang jelas saudara-saudara sekalian, sedikit ada persamaan antara bangsa Israel pada saat hari itu dengan kita. Jadi saya melihat Bapak Ibu Saudara ya, walaupun sangat otoriter pada saat hari itu, tapi Allah telah merancangkan pemikiran yang detail itu loh. Maksudnya itu yang ingin saya sampaikan tuh. Secerdas itu. Jadi kalau ada orang tidak disengaja dilarikan dulu, ada yang sengaja dirancangkan itu hukuman mati dan seterusnya. Betul-betul aturan, tapi bijaksana juga begitu. Walaupun otoriter tapi bijaksana juga, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itulah membunuh yang tidak disengaja. Nah, sekarang kan makin pintar kita. Kita sudah melihat ada membunuh yang dibenarkan itu. Tapi itu pada zaman itu loh Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang saya maksud, bahwa tidak semua Alkitab itu kita lakukan itu. Itu penting itu. Memang terlihat kayak terlihat seperti tidak alkitabiah seperti itu, tapi memang begitulah. Tidak semua di dalam Alkitab itu kita lakukan tuh, atau kita amalkan tuh. Yang termasuk membunuh yang halal yang tadi. Yang kedua, ada membunuh yang tidak dibenarkan di dalam konteks bangsa Israel, yaitu membunuh dengan dirancangkan. Namun yang ketiga adalah ada yang membunuh yang tidak disengaja itu. Memang tidak disengaja, sehingga hukumannya berbeda. Saya juga berharap di negara Republik Indonesia ini hukuman itu setimpal dengan perbuatannya. Saya berharap yang memang disengaja dirancangkan itu detail, itu skenarionya itu. Saya berharap pemerintah sebagai wakil Allah di dunia ini melakukan yang seadil-adilnya untuk keadilan dan kemanusiaan yang ada di dalam Republik Indonesia Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita akan next Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk kepada problematik. Saya akan bertanya nanti kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya tuh. Bapak ini kan kayak kuliah itu kan. Oke, kita masuk kepada problematika atau permasalahan Bapak Ibu. Beberapa suku yang terkenal dengan kekejamannya juga diperintahkan untuk ditumpas oleh Allah.
beserta dengan hewan peliharaannya. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dan juga 1 Samuel 15 ayat yang ke-33. Jadi cukup panjang ceritanya, saya tidak akan masuk ke sana. Intinya adalah Tuhan memerintahkan satu suku terkenal dengan kekejamannya diperintahkan untuk ditumpas oleh Allah. Kadang Bapak Ibu, bukan hanya bangsa itu yang disuruh tumpas oleh Allah, sak binatang-binatangnya Bapak Ibu, sak juga anak-anak cucunya mereka dipenggal habis-habisan, dicincang itu, disembelih Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi Tuhan memerintahkan hal itu Bapak Ibu saudara sekalian. Bahkan bangsa Israel pun tidak luput dari hal itu. Yang melanggar perintah dihukum bersama-sama dengan anak-anak, istri dan keluarganya. Jadi ada sebuah perintah pada saat itu, sebuah cerita. Seorang pemimpin tentara pada saat hari itu melanggar sebuah peraturan. Dia mengambil barang-barang dari jajahannya, padahal Allah mengatakan enggak boleh diambil. Dia ambil seperti itu dan ketahuan. Akhirnya dihukum beserta dengan anak istrinya di situ, dirajam. Jadi ada problematik di sini. Disuruh menghukum satu suku, dihukum berdasarkan suku bangsanya, anak-anak cucunya, binatang-binatangnya ditumpas habis. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Bukankah ini kejam itu? Kan manusia itu akan adalah peta dan teladan Allah itu kan. Bukankah membunuh satu suku itu merupakan tindakan anarki itu? Melanggar hak asasi manusia itu kan. Jelas loh Bapak Ibu. Melanggar hak asasi manusia. Dan juga itu merendahkan, bisa saya katakan, merendahkan peta dan teladan Allah itu. Kan manusia itu kan diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Nggak peduli apakah dia itu orang non Yahudi atau bangsa yang tidak dipilih Allah, tidak peduli dia sejahat apapun, kan dirajam pakai batu. Nah bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tapi Allah memerintahkan hal itu loh. Jangan membunuh, padahal Allah memerintahkan membunuh itu. Walaupun membunuh kan itu melanggar hak asasi manusia itu. Nah apakah Allah itu kejam Bapak Ibu? Nah bagaimana cara memahaminya Bapak Ibu? Bagaimana cara memahami ini? Bukankah itu melanggar hak asasi manusia dan juga itu merendahkan peta dan teladan Allah loh mereka itu. Ya kan, walaupun jahat tapi tentu mereka adalah peta dan teladan Allah itu. Dan apakah Allah itu tidak konsisten tuh? Atau sukanya atau anarki itu atau tidak bermoral itu? Ada sebuah buku Bapak Ibu yang sangat menggemparkan di dalam dunia teologi itu. Yaitu A Moral Monster God. Jadi Allah yang monster di perjanjian lama itu. Wow, menggemparkan. Jadi Allah yang kejam di dalam perjanjian lama, Allah pembunuh di perjanjian lama itu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah memang Allah itu berubah itu? Oh, perjanjian lama dia kasar, bunuh, cak. Perjanjian baru dia kasih, hari ini kita kasih. Apakah begitu Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana cara memahaminya? Jawabannya Bapak Ibu, keseriusan hukuman ini bukan penolakan terhadap nilai manusia sebagai gambar Allah. Bukan tidak berbicara tentang hal itu. Jadi keseriusan hukuman yang tadi itu, yang ada dibunuh satu suku beserta dengan anak-anaknya atau bangsa Israel, dibunuh sekeluarganya itu, ini tidak berbicara menolak terhadap nilai manusia sebagai gambar Allah. Tidak sedang berbicara tentang itu, yang tidak pantas untuk dibunuh. Sebaliknya hukuman ini merupakan tindakan preventif atau antisipasi. Saya katakan antisipasi bagi kemungkinan pembunuhan yang lebih besar dan sembarangan. Maksudnya begini Bapak Ibu, supaya dapat. Jadi Allah mensuruh menghukum satu suku Bapak Ibu untuk ditumpas. Maksudnya begitu, untuk mengantisipasi suku yang ditumpas ini nanti kalau nggak dibunuh, dia akan membunuh lebih banyak. Dia akan membunuh lebih banyak orang-orang Israel dan bangsa-bangsa lain, karena pada saat hari itu kan perang-perang terus nih kan. Kan peperangan itu kan bukan hanya bangsa Israel dengan Filistin, kan peperangan antara Amori, kan semua kan berperang mereka semua. Jadi itu antisipasi, preventif istilahnya. Jadi supaya antisipasi tidak terjadinya pembunuhan yang lebih besar dan sembarangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi diantisipasi itu. Jadi harus dibunuh supaya sebenarnya untuk meminimalis pembunuhan yang sembarangan. Kadang begini Bapak Ibu, di luar bangsa Israel itu kadang membunuh Bapak Ibu dengan sembarangan, dipersembahkan kepada ilah-ilah, ditusuk Bapak Ibu. Kalau saya belajar sejarah jadi ditusuk di lehernya itu, terus ditancapkan itu di pinggir-pinggir jalan itu Bapak Ibu. Pinggir-pinggir jalan digantung itu, wow, sampai kering itu semua. Jadi begitu sangat primitif sekali pada saat hari itu, betul-betul dipersembahkan. Jadi Tuhan menyuruh mereka membunuh satu suku itu, ini untuk menjawab yang satu suku itu, untuk dibunuh semuanya, untuk menghindari pembunuhan yang sembarangan. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu untuk
supaya bangsa Israel tidak terjerumus kepada penyembahan berhala dari bangsa-bangsa sekitar. Jadi dua alasan itu adalah dua alasan yang kuat untuk menjelaskan mengapa Tuhan menyuruh membunuh orang-orang di luar bangsa Israel. Bukan Allah tidak bermoral, no, enggak. Bukan Allah tidak bermoral, tidak berhati, bukan Allah melanggar hak asasi tentunya ataupun merendahkan nilai-nilai gambar peta dan teladan Allah itu, enggak. Namun ini merupakan kebijakan Tuhan yang agung, Bapak Ibu, untuk mengantisipasi tidak terjadinya kemungkinan pembunuhan yang besar dan sembarangan, yang otoriter, yang primitif itu, dan juga untuk memurnikan, untuk melingkupi bangsa Israel supaya tidak terjebak ke dalam penyembahan berhala. Sekarang kita mendapatkan jawabannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya memberikan sebuah contoh, Bapak Ibu. Saya memberikan sebuah contoh untuk memahami hal ini. Tentu rumit. Ada seorang yang mengalami infeksi di kaki, infeksi kakinya, infeksi udah membusuk kakinya, Bapak Ibu. Membusuk, infeksi, sudah kering, sudah berulat, dan sudah menjalar ke betis, sudah menjalar ke lutut, dan seterusnya. Infeksi, dibawa ke rumah sakit. Setelah itu dokternya bilang, ini nggak ada cara lain ini harus diamputasi, ini harus diputus ini. Setelah itu dokter itu akhirnya memberikan keputusan untuk diamputasilah kakinya. Wah, putus kakinya. Apakah dokter itu jahat, Bapak Ibu? Hello, apakah dokter itu jahat? Tidak. Tapi kan terlihat kejam kok dipotong kakinya, kan gitu kan? Literalnya kan gitu kan? Tapi kan demi kebaikan kan? Nah, jadi begitulah Tuhan, begitu maksud saya untuk memahami hal itu. Tuhan memang mengatakan membunuh cucu anak-anaknya, kambing-kambingnya, satu suku dicincang habis. Jahat memang. Namun di satu sisi itu demi kebaikan, seperti yang saya katakan. Persis seperti dokter itu. Memang terlihat sedikit kasar itu memotong kaki, tapi jikalau itu tidak dipotong akan menjalar ulat-ulatnya, infeksinya menjalar ke paha, menjalar ke bagian-bagian organ-organ penting di dalam diri manusia itu, dan akhirnya mati manusia itu. Namun ketika dipotong, maka bakterinya atau infeksinya itu berhenti. Nah, begitulah Tuhan ketika menyuruh orang membunuh orang-orang Israel yang berlaku jahat tentunya juga, yang melawan undang-undang dasar, melanggar undang-undang pada saat hari itu, dan juga bangsa non-Yahudi yang suku-suku yang dilawan oleh bangsa Israel. Memang jahat, terlihat jahat, namun itu demi kebaikan bangsa Israel, Bapak Ibu. Sekarang dapat, Bapak Ibu Saudara ya, sekarang dapat. Nah, itu merupakan problematika di dunia teologi, Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu disuguhkan dengan pemahaman-pemahaman yang dalam ini, ada orang yang menyanggah, ada orang yang berkata, oh Allahmu itu jahat itu. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdialog di dialog Kristen seberang, Allahmu itu iblis itu. Allahmu itu jahat itu, lebih jahat dari pembunuh bayaran itu. Mosok anak-anak gak salah dicincang, ayo. Kan sekarang kan dapat, jawabannya itu kan dapat. Oh, alasannya itu demi kebaikan bangsa Israel, dan juga supaya tidak terjadi kemungkinan pembunuhan-pembunuhan yang sembarangan, dan supaya bangsa Israel tidak dicemari oleh ilah-ilah dari bangsa-bangsa sekitar. Nah, inilah gunanya PA, Bapak Ibu. Memang rumit, memang memikirkan banyak hal, tapi kan itu menumbuhkan iman. Bagi saya itu menumbuhkan iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, sekarang kita masuk di ayat yang terakhir, Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk di ayat yang terakhir. Coba kita akan kembali kepada ayat yang ke-22 dari Matius pasal yang ke-5. Kita hanya membahas 2 ayat saja hari ini. Matius pasal yang kedua, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, maafkan saya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-21 aja supaya ada korelasinya, supaya Bapak Ibu tahu peningkatan artinya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya sepakat dengan pendeta Yakub Trihandoko. Yesus menafsirkan ulang perintah ini, Bapak Ibu. Namun sedikit liberal memang artinya ya. Tapi memang itulah supaya untuk menjelaskan hal ini. Jadi Yesus
meningkatkan arti dari yang sebelumnya. Jikalau yang sebelumnya itu membunuh secara fisik dengan merencanakan yang tadi Bapak Ibu, ataupun dengan tidak disengaja, kan ada dua nih kan, konsekuensinya kan ada dua. Jikalau direncanakan maka dibunuh ulang, namun jikalau tidak direncanakan maka akan diasingkan begitu. Itu yang dinamakan hukum. Maka mereka siapa yang membunuh harus dihukum. Itulah yang dinamakan hukum. Nah, sekarang Yesus mulai menjabarkan hal yang lebih dalam dari itu. Jadi jikalau membunuh secara fisik baru dikatakan membunuh, maka Yesus meningkatkan artinya. Jadi meningkatkan artinya, yaitu bukan hanya membunuh, tapi juga marah kepada saudaranya harus dihukum. Nah, ini kan jadi problematik juga. Marah yang bagaimana? Bukankah Yesus marah-marah aja kerjanya itu? Loh, Bapak Ibu nggak percaya ya? Yesus marah-marah aja kerjanya itu. Ini terlihat liberal ya. Namun begitulah Bapak Ibu. Marah-marah aja kerja Yesus itu kepada murid-murid. Marah-marah aja kerjanya itu kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Bahkan Bapak Ibu, sepurane Bapak Ibu, celakalah engkau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Celakalah engkau, itu mengutuk loh. Terus bagaimana dengan hal ini? Di satu sisi Yesus mengatakan, tapi jikalau kamu marah terhadap saudaramu, harus dihukum, diserahkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi Yesus sendiri juga marah. Bahkan tanda petik loh ya, mengutuk ahli-ahli Taurat itu dan orang-orang Farisi itu. Nah, apakah ini menunjukkan ketidakkonsistenan Allah? Nah, saya tahu ini tabu untuk dibicarakan di gereja. Namun itu berlaku yang dahulu itu. Sekarang harus dijelaskan. Tidak boleh lagi seperti itu, ditutup-tutupi. Enggak bisa lagi seperti itu. Harus dijelaskan. Semua ada jawabannya jikalau kita memikirkan lebih dalam dari firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi setiap orang yang marah itu juga dikatakan membunuh, Bapak Ibu. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi legal itu. Jadi itu seperti pencemaran nama baik itu, dibawa ke mahkamah agama itu. Dan siapa yang berkata jahil, jahil itu kayak bodoh gitu loh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, tentu marah, kafir, jahil ini harus diobservasi dari bahasa aslinya. Tidak bisa kita pahami marah, kafir, jahil dari presuposisinya kita, dari kita punya pemahaman, maka akan kacau balau. Karena marah itu kan banyak aspek. Aku juga kadang marah tuh, kan gitu kan. Jadi marah dalam hal apa? Maka kita lihat di dalam terjemahan aslinya. Itulah yang saya maksudkan Bapak Ibu, melihat Alkitab menurut maksud penulis pada masa itu, bukan maksud kita pada masa itu. Tentu sulit Bapak Ibu. Saya juga mau menafsirkan ini sakarpu dewe, aku mau. Tidak usah lihat bahasa asli, sempek aku. Tapi demi kemurnian dan demi kejujuran akademis kita harus melihat hal itu. Oke, kita akan masuk. Apa yang dimaksudkan marah terhadap saudaranya? Frasa, tetapi aku berkata kepadamu. Oh, ini kita masuk. Tetapi aku berkata kepadamu dulu ya. Saya bold itu menjadi garis merah. Nah, frasa tetapi aku berkata kepadamu itu dalam bahasa Yunani ego de, lego himin, atau lebih singkatnya ego eimi, hanya aku, kira-kira begitu. Aku. Jadi dua kali ditekankan. Maksudnya begini, aku berkata kepadamu, ya memang sungguh-sungguh aku berkata kepadamu, kira-kira begitu. Jadi orang Yunani itu, dalam bahasa Yunani itu ada penekanan-penekanan khusus. Jadi ini penting nih, aku berkata kepadamu, ya sungguh-sungguh aku berkata kepadamu. Maksudnya itu ada penekanan yang penting setelah itu gitu loh. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, begitu biasanya orang-orang Yahudi jikalau berkata-kata Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyiratkan penekanan kata aku muncul sebanyak 2 kali. Penegasan ini berfungsi untuk menunjukkan otoritas Tuhan Yesus. Ia tidak menggantungkan otoritas pada tradisi, melainkan pada dirinya sendiri. Maksudnya begini loh Bapak Ibu. Kan jangan membunuh itu kan, penjabarannya itu kan sudah dijabarkan oleh rabi-rabi Yahudi. Seperti Rabi Hillel, Rabi Syama. Itu kan sudah dijabarkan itu. Pengamalan-pengamalan atau penjabaran-penjabaran dari jangan membunuh. Nah, Yesus tidak bertolak dari 2 rabi itu yang sudah menjabarkan itu di dalam Talmud itu. Yesus mengatakan dengan otoritas dirinya sendiri, aku langsung menjabarkan itu, aku langsung meningkatkan arti dari jangan membunuh itu. Jadi aku berotoritas itu. Nah, kata ego eimi Bapak Ibu Saudara sekalian itu paralel sama dengan aku adalah aku di dalam perjanjian lama itu. Siapa engkau? Aku adalah aku gitu. Jadi hanya aku yang berkuasa. Dari dahulu hanya aku yang ada, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi bangsa Yahudi mengerti perkataan Yesus ego eimi itu. Jadi orang-orang Yahudi langsung tahu, ini
Orang yang bisa berkata ego de lego yimin itu adalah hanya Allah yang bisa berbicara hal itu. Jadi orang Yahudi paham akan tradisi languages itu Bapak Ibu. Tradisi-tradisi bahasa itu Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah itu berotoritas Bapak Ibu. Itu berotoritas Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu melihat akulah adalah jalan kebenaran dan hidup kan, itu juga menggunakan ego de lego yimin atau ego eimi. Yang hanya Allah sendiri yang mampu mengatakan hal itu Bapak Ibu Saudara. Begitulah tradisi pada umumnya Bapak Ibu. Jadi aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi dia mengklaim dirinya hanya aku, kira-kira gitu loh Bapak Ibu. Hanya aku, only me itu. Hanya aku. Nah itu menyeretkan penegasan menunjukkan otoritas Tuhan yang berotoritas, tidak menggantungkan otoritas pada tradisi, melainkan pada dirinya sendiri. Oke, sekarang kita masuk kepada yang marah tadi Bapak Ibu. Jikalau kita melihat satu peribahasa, yang lain adalah orang yang bijaksana selalu melihat pada esensi, bukan ekspresi, pada apa yang tersembunyi, bukan pada permukaan saja. Ini adalah saya kutip dari Bapak Dr. Yakub Trihandoko Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang bijaksana selalu melihat pada esensi, pada inti, bukan pada ekspresi, pada apa yang tersembunyi, bukan pada permukaan saja. Jadi maksud Yesus itu seperti ini Bapak Ibu. Membunuh itu kan hanyalah tindakan. Nah tindakan ini didasari dari apa yang ada di dalam. Kira-kira gitu loh Bapak Ibu. Dapat saudara ya. Jadi membunuh baru dikatakan dosa pada zaman itu. Tapi Yesus melihat akar dari membunuh ini adalah marah gitu loh. Makanya Yesus merujuk kepada akar dari membunuh ini, bukan pada pembunuhan itu yang terekspresi dari tindakan itu. Tapi apa yang mendasari dari pembunuhan itu yang disikat habis oleh Yesus itu yang dijabarkan oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan jangan marah itu. Jadi orang yang bijaksana selalu melihat dari esensinya. Makanya Yesus melihat dari esensinya itu loh. Esensi dari pembunuhan itu adalah marah yang di belakang. Nanti kita akan melihat. Namun saya akan memberikan sebuah bocoran. Marah yang dimaksud adalah dengki dan benci itu. Benci dengan tidak ada alasan. Itu dalam terjemahan bahasa aslinya Bapak Ibu. Jadi marah yang dimaksudkan itu dengki, benci tapi tidak ada alasan Bapak Ibu. Tapi ada yang marah betul-betul frontal, marah cakuk-cak. Tapi memang dia nggak benci Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada orang yang seperti itu ya. Dia marah, diomeli itu anaknya itu, ditegas mungkin itu, tapi jauh di dalam hatinya tidak ada benci sedikit pun itu. Bapak Ibu dapat ya saudara-saudara ya. Namun ada yang benci, marah tapi benci, dengki di dalam hatinya sehingga dia merancangkan itu. Jadi Yesus bijaksana melihat pada esensi, bukan pada ekspresi pada apa yang tersembunyi, bukan pada permukaannya saja Bapak. Bukan pada tindakan yang membunuh, tapi Yesus merujuk kepada akarnya yaitu membenci, dengki dengan tanpa alasan Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang senyum kepadamu belum tentu menyukaimu. Orang yang marah-marah kepadamu belum tentu membencimu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Saya belajar psikologi dalam-dalam Bapak Ibu. Saya suka psikologi. Orang yang marah-marah kepadamu, mencacimu atau menegurmu depan orang tuh atau dengan to the point tuh belum tentu membencimu itu. Tapi orang yang senyum-senyum kepadamu belum tentu itu betul-betul menyukai. Tentu Bapak Ibu tidak harus mencurigai kalau saya senyum kepada Bapak Ibu. Enggak, tapi ini sebagai pengetahuan umum bagi kita. Jangan melihat dari apa yang nampak pada permukaan saja. Namun mari kita melihat kepada esensi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dahulu Bapak Ibu, saya tidak ingin menjelekkan sebuah pribadi, enggak. Namun saya menjelaskan secara umum. Dahulu Bapak Ibu, saya pelayanan Bapak Ibu. Selalu melihat bahwa saya kan anak teologi kan. Saya melayani di non teologi tentunya dan di banyak gereja itu. Banyak orang-orang itu berkata bahwa saya terlebih khusus anak teologi itu bisanya cuma pinter ngomong tok, istilahnya gitu. Saya udah bosan mendengar hal itu. Atau bisanya cuma mencari-cari kesalahan tok. Oke lah semua hal itu. Namun Bapak Ibu, itu hanya melihat dari luarnya saja. Jikalau Bapak Ibu betul-betul masuk teologi, saudara betul-betul tahu apa itu orang-orang teologi Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun saya ikuti jalan pemikirannya itu. Orang teologi itu melihat kesalahan tok itu. Saya ikuti jalan pemikirannya. Enggak apa-apa. Justru baik. Setidaknya ada palu yang mengetuk palu itu. Iya kan?
Ada yang menyalakan sirine itu setidaknya itu. Ada yang menyalakan emergensi itu. Enggak apa-apa, saya ikuti aja jalur pemikiran. Enggak apa-apa. Setidaknya ada yang berkoar-koar itu. Setidaknya ada anjing itu yang berkoar-koar itu. Setidaknya ada yang menyalakan sirine itu dan lain-lain sebagainya. Jadi itu malah menaikkan elektabilitas seseorang itu. Jadi setiap orang itu jadi hati-hati di dalam berbicara. Kan begitu kan? Kan psikologinya begitu, cara menariknya begitu. Walaupun saya mengikuti, tentu saya tidak hanya melihat kesalahan-kesalahan tentunya. Tapi jikalau saya mengikuti jalur pemikirannya itu perlu, dan memang di gereja perlu yang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan melihat apa yang nampak di luarnya Bapak Ibu Saudara, tapi lihatlah apa yang ada di dalamnya. Itulah pentingnya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia tidak mau hanya berkutat pada bentuk tindakan, enggak. Yesus tidak mau berkutat pada bentuk tindakan pembunuhan itu, melainkan pada esensi dari tindakan itu, yaitu kemarahan yang tidak benar. Maksudnya kemarahan yang tanpa alasan Bapak Ibu. Makanya Yesus marah kan? Nah sekarang kita tahu, di satu sisi Yesus mengatakan kalau marah itu harus dihukum, itu membunuh. Tapi Yesus juga marah kan? Nah marahnya Yesus tidak sama dengan marah yang disampaikan di sini. Bahasanya berbeda itu. Bahasa yang di sini maksudnya marah tanpa alasan, dengki, benci. Namun marahnya Yesus itu adalah marah untuk mengasihi Bapak Ibu. Memang marah-marah Yesus itu banyakkan itu. Tapi dia tidak menyimpan dengki, tidak menyimpan marah itu. Nah itulah perbedaannya Bapak Ibu. Sehingga kita tahu walaupun Yesus mengatakan jangan marah, padahal Yesus marah. Tapi ingat motivasinya berbeda. Motivasi marah yang satu adalah motivasi marah karena dengki benci sehingga membunuh. Tapi motivasi marahnya Yesus adalah karena dia mengasihi, ingin menegur, menyatakan yang salah dan yang benar untuk terjadinya sebuah tindakan-tindakan yang lebih bermoral dan lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadi sekarang kita menyelesaikan dua hal tuh. Pembunuhan sudah kita selesaikan, marah juga sudah kita selesaikan Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu, saya teringat ketika Allah itu memilih Raja Daud. Masih ingat ceritanya Bapak Ibu? Oh, dilihat itu kakak-kakak Raja Daud itu, Syama itu. Dilihat itu siapa? Eliab ya, Eliab dan seterusnya. Saya lupa ingat nama-nama mereka semua. Tiga di atasnya itu. Dan seterusnya. Oh, tinggi perawakannya. Bahkan Samuel pun itu seorang nabi yang populer itu, seorang nabi yang senior itu pun dia tidak bisa melihat apa maksud dari hati Tuhan. Dia pun melihat fisiknya, luarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana dilihat kakak-kakak Raja Daud itu tinggi perawakannya. Tapi Samuel mengatakan enggak. Tuhan mengatakan kepada Samuel tentunya, maksud saya. Dan bukan itu yang dipilih oleh Tuhan. Setelah itu, masih adakah anakmu? Masih adakah cuma ini? Enggak, ada satu lagi. Itu sedang ngawur. Sedang di sana dia main-main itu di penggembalaan itu, menggembalakan domba itu, panggil ke sini. Kalau enggak kita enggak akan makan minum ini, enggak ada acara ini. Setelah itu dipanggil, setelah itu dia kemerah-merahan, elok parasnya dan seterusnya. Dan di situ Allah berbicara. Allah tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia itu. Allah melihat kedalaman. Maksudnya begitu. Intinya begitu. Allah bukan melihat secara fisiknya, namun Allah melihat kedalamannya. Nah, ini juga berlaku bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak, memang penampilan luar itu menunjukkan penampilan dalam. Saya tahu hal itu. Tapi di satu sisi ada hal-hal yang di luar yang tidak sebenarnya yang di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pada satu kesempatan kita tidak bisa menjudge cover Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa menjudge apa yang di luar Bapak Ibu. Ada kalanya kita harus melihat dari dalamnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti Yesus melihat akar dari pembunuhan itu adalah marah tanpa dengki itu saudara-saudara. Marah dengan dengki itu saudara-saudara. Oke, ayat yang ke-22, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, terjemahan lain marah tanpa alasan dalam beberapa terjemahan King James Version. Pemazmur berkata juga, ini dalam Pemazmur, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Jadi marah boleh? Hello? Marah boleh? Boleh ya Bapak Ibu? Enggak. Marah boleh? Ini Pemazmur bilang loh, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Kalimat yang sama juga dikutip di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Tuhan Yesus juga beberapa kali marah. Marah boleh ya, tapi bukan dengan dengki itu, bukan dengan ada motivasi jahat itu, bukan dengan menjatuhkan itu. Tapi marah itu dengan kasih itu. Tentu porsinya memang minta kebijaksanaan dari Tuhan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada yang lain. Yang penting Bapak Ibu Saudara, jangan menyerang pribadi Bapak Ibu.
Jangan menyerang pribadi. Tapi diselesaikan masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat Bapak Ibu, ini mungkin menjadi bagian yang terakhir, nanti kita akan selesaikan yang lain. Jikalau Bapak Ibu lihat politik hari ini supaya relevan aja Bapak Ibu. Ada seorang politisi yang bernama RG, Bapak Ibu tahu ya? Nggak apa-apa, Rocky Gerung, itu sudah terkenal itu di mana-mana. Dan banyak orang yang menyalahpahami dia seperti itu, dan beberapa orang juga tidak suka dengan kalimat-kalimat dungunya, dan tentu ini saya sampaikan karena itu yang betul-betul disampaikan oleh beliau seperti itu kan kata bodoh seperti itu. Bahkan nuwun sewu Bapak Ibu, nuwun sewu sepurane, ini dari beliau. Bahkan dia mengatakan presiden itu nggak tahu itu Pancasila, nggak tahu itu Pancasila sama sekali. Tapi lihatlah Bapak Ibu, bagi orang yang bukan akademisi, dia akan mengatakan ini menyerang pribadi. Tapi jikalau kita seorang akademisi Bapak Ibu, enggak. Kenapa Bapak Ibu? Dia tidak mengatakan Jokowi. Beda Bapak Ibu. Jadi ini memang sempit sekali, kecil sekali. Jikalau dia mengatakan Jokowi tidak mengerti Pancasila, maka itu menyerang pribadi. Tapi jikalau dia mengatakan presiden tidak mengerti Pancasila, itu tidak menyerang pribadi. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena undang-undangnya yang bisa dihukum itu ya, itu yang bisa melanggar bahasa, itu yang menghina bahasa dan lambang negara. Presiden enggak, itu asasnya itu. Jadi secara akademis dia pinter itu. Dan juga presiden itu bukan maksudnya bukan hanya ini loh, tapi kan presiden ada menteri-menterinya kan, ada kader-kadernya. Jadi jikalau beliau mengatakan presiden nggak ngerti itu maksudnya keseluruhan dari mereka nggak ngerti, kira-kira gitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagi orang yang memang memiliki pengetahuan yang tidak ada di politisi, ini nggak sopan ini dan ini. Tapi bagi orang akademisi Bapak Ibu, ini pinter dianya gitu. Dia tidak menyerang pribadi, tapi dia menyerang kebijakan dari presiden. Begini Bapak Ibu, ini penting sekali. Ini penting sekali. Jikalau tidak ada beliau Bapak Ibu, walaupun banyak orang tidak suka kepada beliau, tidak akan berkembang negara ini. Percaya Bapak Ibu. Dia yang menyalakan sirine itu, dia yang mengetok palu itu, dia yang jadi anjingnya itu. Jadi harus ada orang yang keluar memang yang netral. Netral bukan karena dia disuruh netral, tapi karena dia memilih untuk netral itu Bapak Ibu. Jadi karena ada serangan kritik-kritik yang tajam dari beliau itu, makanya seluruh kader-kader itu beserta dengan DPR itu dan juga menteri-menteri itu, mereka cross check tuh seluruh kebijakan mereka. Lihatlah, orang tidak tahu, orang hanya tahu bahwa dia mencaci maki dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu, karena beliaulah maka timbul kebijakan yang lebih bertanggung jawab gitu. Jadi kritik meningkatkan kualitas dan kualitas meningkatkan elektabilitas itu Bapak Ibu Saudara. Nah ini penting. Nah jika kita masuk kepada prinsip-prinsip yang dalam ini, kita tidak akan anti dengan kritik. Percaya Bapak Ibu, tidak ada gereja yang berkembang tanpa kritik, dan gereja akan merosot tanpa kritik Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja akan merosot. Gereja itu hanya akan berkembang ketika banyaknya kritik. Saya teringat tante yang tiba-tiba berkata kepada saya, Daud, ini ada dari keluarga saya di Amerika tante ya. Dulu mengatakan musik itu kurang pas itu. Ini ada fals, ini agak fals. Kami terima, kami cross check semuanya itu. Tim musik itu. Dan kami jabarkan, kami mulai latihan lebih sungguh-sungguh. Dan tante mulai berkatakan, oh musiknya sudah mulai lebih baik dari yang dulu. Begitu tante ya. Nah itu kritik Bapak Ibu Saudara. Jadi kritik meningkatkan kualitas. Dan kualitas itu meningkatkan elektabilitas, nilai diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu ketika Bapak Ibu, seorang band namanya Noah itu, yang dulunya Peter Pan. Bapak Ibu tahu kan? Noah, Peter Pan. Suatu ketika ada yang mengkritik dia, yaitu Ahmad Dhani. Itu seorang komposer, seorang pencipta lagu terkemuka di Indonesia. Dikatakan kepada band Noah itu band Noah itu apa-apaan itu lirik lagunya itu. Banyak metafor, nggak ada fokusnya, arahnya kemana itu nggak ngerti orang. Bagi seorang band yang kecil pemahamannya, dia akan marah-marah itu, dia akan caci maki kembali Ahmad Dhani itu. Tapi band Noah ini Bapak Ibu, dia meng-cross check, oh iya benar itu. Memang banyak lirik-lirik laguku itu yang banyak metafor, nggak ada jundrungnya itu, kemana nggak ada fokusnya. Setelah dikritik itu diterima Bapak Ibu, dia menciptakan sebuah lagu yang namanya Bintang di Surga. Dan naik jutaan kopi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepanjang sejarah itu penjualan yang paling tinggi sepanjang sejarah
dari ciptaan lagu band Noah, Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah kritik, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang saya masukkan, marah dengan alasan itu ada, Bapak Ibu Saudara. Itu meningkat, atau saya katakanlah kritik itu meningkatkan, Bapak. Jadi jangan anti kita dengan kritik. Saya pun sering dikritik oleh Om Tante dan jemaat pun sering mengkritik saya. Jadi kritik meningkatkan kualitas, dan kualitas itu menumbuhkan elektabilitas kita itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, orang kafir, kita akan selesaikan orang kafir. Orang yang marah ini menyebutkan saudaranya kafir. Jadi marah yang dimaksudkan, kan kita sudah tahu, oh marah yang dimaksudkan itu ternyata adalah marah yang dengki. Dan setelah itu dengki benci tanpa alasan loh Bapak Ibu. Marah dengki tanpa alasan. Setelah itu baru merancangkan pembunuhan. Nah, marah yang dengki tanpa alasan ini dijabarkan di bawahnya. Jadi begitu cara memahaminya. Kita sudah melihat marah kan, tapi dijabarkan marah yang seperti apa yang dimaksudkan itu dijabarkan di bawah, yaitu berkata kepada kafir. Nah, sederhana Alkitab itu. Pentingnya sebuah konteks. Marah yang dimaksudkan itu dengan mengatakan kafir kepada saudaranya atau raka. Raka ini telah menjadi perdebatan, apakah arti raka ini seperti itu. Mungkin berarti kepala kosong atau bodoh atau tidak memiliki nilai sama sekali. Penerjemahan yang lain bertindak lebih bijaksana dengan mengatakan good for nothing gitu, atau kamu bagus untuk sesuatu yang gak berguna itu, atau gitu. Kira-kira begitu bahasa lainnya begitu. Good for nothing gitu. Kamu bagus tapi untuk sesuatu yang gak ada gunanya itu. Jadi itu yang dinamakan kafir. Jadi pengertian kafir menurut Alkitab berbeda dengan yang di seberang kita. Sekarang kita dapat, kalau yang di seberang kita kafir itu artinya cover, tertutup gitu, tertutup, nggak bisa melihat kebenaran. Bagi mereka kan begitu, tapi bagi kita enggak. Kafir itu adalah, ya mungkin belum memiliki pengertian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak memiliki pengertian. Nah, ini dikatakan raka atau kafir, Bapak Ibu. Bukan maksudnya begini. Bukan maksudnya dia itu nggak punya pengetahuan. Enggak begitu, Bapak Ibu. Jadi dikatakan kafir itu untuk menjatuhkan yang tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk menghina, tapi untuk menjatuhkan. Jadi bukan mengatakan kafir atau bodoh kepada orang yang memang bodoh. Enggak. Dapat saudara ya, ini memang tipis sekali. Jadi yang dikatakan kafir itu, yang dihukum itu bukan mengatakan bodoh kepada orang yang bodoh, enggak. Tapi mengatakan bodoh untuk menjatuhkan dengan motivasi yang tadi loh, yang tadi yang dengki benci yang tadi. Nah, kepada orang untuk merendahkan orang itu, Bapak Ibu. Saya banyak orang yang mengatakan saya bodoh, Bapak Ibu. Ya, dulu di kampus ya, bodoh kali kamu, itu aja nggak bisa dikerjakan. Dan saya cross check, ya memang aku bodoh gitu loh, memang goblok gitu loh. Kenapa harus marah untuk hal itu sih? Iya kan? Ya, kalau memang aku bodoh, goblok, ya saya cross check. Oh iya aku goblok, ya wes, pergi diperbaharui aja gitu. Dan saya nggak tersinggung masalah-masalah hal itu. Nah, tapi di sini adalah mengatakan, maksudnya begini loh. Ada orang yang sudah memiliki pengertian, Bapak Ibu, pengertian yang benar kan? Tapi saya mengatakan pengertian yang benar ini tidak benar. Kira-kira seperti itu. Ada udah benar, misalnya 1 tambah 1 2. Oh dia benar tuh. Tapi saya mengatakan, oh goblok ya, bodoh kamu. Mana Ci itu? Itu yang dinamakan kafir, Bapak Ibu. Jadi membodohkan yang benar itu kayaknya. Kira-kira dapat Bapak Ibu ya? Membodohkan yang benar itu. Jadi itu yang dinamakan yang harus dihukum. Yang harus dihukum itu yang itu loh. Yang menghina kebenaran itu, yang membodoh-bodohkan orang yang benar itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang dinamakan raka atau kafir. Beda dengan yang di seberang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kalau memang saya bodoh, ya saya sih tentu Bapak Ibu beda kan. Saya sih nggak masalah dibilang bodoh kalau memang saya bodoh loh ya. Kalau memang saya bodoh ya no problem. Suatu ketika Bapak Ibu, ini terakhir saya tutup ini. Suatu ketika di Mojokerto saya pernah ngebas, Bapak Ibu. Ngebas. Setelah kebetulan pemain bassnya itu baru aja keluar. Dulu saya ngedrum seperti itu. Sekarang sudah ada drummernya. Sekarang tinggal bassnya. Hari itu saya langsung disuruh ngebas tanpa belajar apa-apa dulu. Ngebas. Terus kacau balau lah ngebas kan, namanya ngebas kan. Terus datang yang di samping saya, namanya Kodedi itu. Itu betul-betul motivasi saya itu. Maksudnya itu yang mengubahkan saya itu. Betul-betul ini sungguhan Bapak Ibu. Dia sudah meninggal ketika COVID-19 itu, padahal dia masih muda. Dia bilang sama aku begini, goblok sekali sih kamu, bodohnya. Suara bassmu kayak suara pesawat jatuh. Benar Bapak Ibu, benar. Dan saya kan baru belajar, yo ngerti yo gitu loh. Aku kan baru belajar. Tapi enggak Bapak Ibu.
Itu merupakan cara yang soft itu. Dia nggak menggunakan cara yang soft. Itu tentu caranya dia untuk mendidik saya. Tapi dari hal itu Bapak Ibu, sungguh dari setiap hal itu, minggu besoknya saya ngebas Bapak Ibu. Saya persiapan mati-matian. Malam itu sambil tidur saya ngebas Bapak Ibu. Jadi tidur guling itu sambil ngebas ya. Sampai jam 11, jam 12. Supaya saya nggak dimaki-maki di minggu berikutnya Bapak Ibu. Segitunya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak marah tuh. Kenapa? Karena saya tahu orang ini motivasinya baik. I know that. Saya tahu hal itu. Nggak ada maksudnya itu. Walaupun bodoh. Kan harusnya maklum dia kan. Tapi tentu saya kan nggak akan membuat hal itu kepada teman-teman. Tentu cara orang beda-beda tentunya. Tapi saya bersyukur diberikan pengajaran yang seperti itu. Saya bersyukur diberikan hal-hal yang demikian. Sehingga aku nggak gampang baper tuh Bapak Ibu. Jadi memang goblok bodohnya kamu katanya. Ditinggalkan saya langsung Bapak Ibu. Betapa, tapi setelah itu Bapak Ibu lama-lama akhirnya tiap hari ngebas, saya catat chord-chordnya dan akhirnya bisa ngebas dan bahkan mengajarkan teman-teman ngebas Bapak Ibu. Dan itu cara-cara. Makanya jangan terlalu baper juga Bapak Ibu Saudara ya. Itu hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Oke, hari ini kita selesaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini sudah kita melihat apa itu arti membunuh. Hari ini juga kita sudah melihat apa itu marah. Hari ini juga kita sudah melihat apa itu kafir. Dan kita sudah membahas banyak hal itu bahwa ada membunuh yang diperbolehkan. Tentu sekarang nggak boleh dengan adanya undang-undang. Tapi yang membunuh yang sekarang adalah dengan marah tanpa alasan. Jangan marah tanpa alasan Bapak Ibu. Jangan dengki, jangan caci maki, jangan membunuh karena dari situlah awalnya pembunuhan. Bukan berarti marah tidak boleh, namun marahlah pada porsinya Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu dan tempatnya saudara-saudara. Demikian, dan jangan anti dengan kritik, termasuk saya, jangan sungkan untuk mengkritik saya. Kosoni pernah kritik saya, jika Kosoni masih ingat, no problem, itu sangat membantu saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan naikkan satu pujian. Pujian yang tadi pujian yang ketiga. Pujian yang ketiga. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, jangan membunuh artinya jangan harus mengasihi, artinya jangan melukai orang lain, jangan mendengki kepada orang lain, dan harus mengasihi. Namun apakah Bapak Ibu tahu, kadang kasih itu datang dengan cara yang tidak mengenakan, Bapak Ibu. Kadang kasih itu datang dengan cara yang tidak mengenakan sebenarnya, Bapak Ibu. Memang kasih artinya mengenakan harusnya, tapi kadang datang dengan cara yang tidak mengenakan. Contoh Bapak Ibu, bagaimana firman Tuhan itu menegur kita. Tentu tidak cara yang menyenangkan menurut daging kita kan, tapi itu adalah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang naik kualitasnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Teguran-teguran firman Tuhan sepanjang minggu ini, tentu mungkin saya tahu sepanjang minggu ini firman Tuhan sangat keras itu. Tapi ingatlah Bapak Ibu, teguran itu adalah bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita naikkan refrainnya kembali. Saya serahkan kepada Bapak Gembala kita. Kau kagumi, kasih-Mu tiada duanya. Yang kita dengar tadi memang sangat bervariasi, tetapi satu yang saya pertahankan di dalam waktu mendengar ialah bahwa Tuhan itu mau bekerja dari dalam hati kita. Jadi kalau tadinya cerita dari Matius itu menceritakan tentang begitu ketatnya hukum-hukum Taurat, balas membalas, bunuh membunuh dan lain sebagainya, Tuhan tidak suka untuk hal yang semacam itu, karena itu hal-hal yang tempo dulu biadab. Jadi zaman dulu semua halal, bunuh membunuh itu biasa. Orang punya barang, jalan dirampok, dirampas barangnya biasa. Jangankan barangnya, istrinya dirampas. Kan ceritanya Abraham sama Abimelekh kan gitu ya. Waktu Abraham datang ke Gerar, ketemu Abimelekh, dilihat, raja ini suka sama istrinya, ambil aja. Tidak ada urusan. Jadi zaman dulu itu betul-betul biadab. Tetapi dengan hadirnya Yesus sebagai korban untuk menyelesaikan masalah itu, maka Tuhan itu mau mengubah dalam jiwa kita, dalam hati pikiran kita. Nah, kalau memangnya Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan kita, dengan sendirinya kita ini menjadi bijaksana, saudaraku, jadi wise itu. Jadi seperti kritikan, kita bisa menilai kok, orang ini ngeritik ini karena suka sama saya, atau ngeritik karena dia benci sama saya. Itu kita itu punya, orang Belanda bilang itu gevoel. Jadi kita punya perasaan, punya insting gitu. Kalau orang ini baik, dia ngeritik ya, terasa orang ini akan membangun gitu. Tapi ada kritikan itu yang menjatuhkan gitu. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi suatu kritikan yang menjatuhkan? Ya kita tidak usah marah, karena orang itu tidak ngerti apa yang dia kritik gitu. Jadi take it easy gitu ya. Jadi tidak ada masalah yang membuat kita menjadi marah-marah. Saya belajar banyak, saudara ya. Hati kita ini sebetulnya di dalam kekuasaan kita kok.
Dan Tuhan mengatakan ada kuasa roh untuk memerintah diri. Jadi hati kita ini gampang sensitif, saudaraku. Apalagi seperti saya ini ya. Boleh tanya sama istri saya ini orangnya sensitif sekali. Sensitif sekali. Sangat perasa. Istri saya kalau dulu bikin salah sedikit menyakitkan gitu, enggak saya sapa sampai 1 minggu. Karena itu. Tapi setelah saya mencoba untuk lebih mengenali firman Tuhan, sebetulnya apa yang di dalam diri kita kok yang punya kuasa. Mau sakit ya sakit, mau enggak sakit ya enggak. Nah ini yang harus kita temukan, saudara. Jadi itu sesuatu yang sulit tapi betul, itu yang benar dan itu bisa dipelajari. Jadi ya tetap ada sih suatu saat gitu kesenggol ya, mangkel gitu ya. Tapi dalam hati itu mikir juga, nah mbok terus nondak gitu. Terus atau sudah. Jadi ada yang bertanya dalam hati, mau terus silahkan, akibatnya begini loh, wis mikir tah. Nah ini yang membuat kita itu menjadi orang yang mawas diri, wise, jadi bijak ya. Kita belajar lah ke situ, saudara ya. Saya enggak bilang saya yang paling bijak, enggak, tapi kita bersama-sama belajar di dalam persekutuan. Besi menajamkan besi. Kalau kita tidak bersahabat, tidak punya suatu milieu begini, kita tidak bisa belajar dari siapapun. Tapi karena kita belajar dari mana-mana, kita semakin lama semakin tajam. Ya, kita berdoa, Tuhan terima kasih. Apapun yang telah kami dengar, itu berasal dari firman-Mu dan disampaikan oleh seorang yang Engkau izinkan untuk menyampaikannya kepada kami. Setiap manusia termasuk kami semua mempunyai keterbatasan sehingga mungkin kami tidak sepenuhnya menangkap, tidak sepenuhnya kami boleh mengerti. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam kami akan mengajar kami untuk kami boleh mengerti. Mungkin di lain-lain kesempatan perkataan-perkataan kalimat akan terulang kembali dan kami boleh ditolong oleh Roh-Mu yang kudus untuk menjadi semakin paham. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni keterbatasan pengertian kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang mampu menolong kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau pakai lanjut di dalam perjalanan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan yang bermanfaat bagi gereja-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan kembali, namun kami mohon berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita surgawi, serta keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari hari ini, saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat-Nya dan juga berkat-berkat jasmania akan disertakan untuk kehidupan kita secara layak dan dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.